Coba lihat. Oh, ini kinetik gelombang ya? Oh, EK-nya. Oke. Baru satuan. Ada kesulitan? Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, jadi rencananya hari ini latihan soal terakhir tentang gerak melingkar ya, bagian dari gerak dalam bidang. Nah, mungkin minggu depan kita bisa ada kuis. Nah, setelah itu baru kita akan masuk ke dinamika rotasi. Jadi memang dinamika rotasi butuh pengetahuan tentang gerak melingkar ini lebih dalam. Baik, mari kita lihat soalnya. Silakan ditulis saja ya. Saya diktekan. Sebuah bandul bermasa M sama dengan 150 gram berayun dalam lingkaran vertikal pada ujung seutas tali yang panjangnya 60 cm. Titik ya. Jika kelajuan bandul adalah 2 meter per detik ketika tali membentuk sudut theta 30 derajat terhadap sumbu vertikal, theta sama dengan 30 derajat terhadap sumbu vertikal, tentukanlah A komponen radial dan komponen tangensial dari percepatannya. Kemudian B, tentukan besar dan arah dari resultan percepatan. Tentukan besar dan arah dari resultan percepatan. C, tentukan besar tegangan di dalam tali gitu. Coba diamati dulu. Dilihat soalannya apa. Jadi fisika itu walaupun nampak elementer ya, hanya benda berputar atau berayun, tapi itu dari hal-hal yang basic seperti itu, yang nampak simpel itu menjadi kunci banyak hal. Nanti. Nah, jadi kita lihat diketahui tadi massa bandul jadi M, jadi gambarnya mungkin begini, ada bandul yang berayun, ini bagian dari lingkaran ya, ini talinya, ini bandulnya.
Tuh. Dia punya massa. Jadi gerakan bandul. Pada saat Pak Iqbal juga mengajar tentang bandul di kelas 9. Ini massanya adalah 150 gram. Jadi kalau sudah campur satuannya kita harus samakan apakah dalam SI, dalam MKS atau dalam CGS. Berarti kan kali ubah ke SI per 1000 gram ya. Jadi coret dia 0,15 kilogram ya. Kemudian posisi bandul ini sudut tetanya adalah 30 derajat. Kemudian tali L, panjang tali adalah 60 cm. Ini kali 1 meter. Cara mengkonversi 100 cm, coret-coret di 0,6 meter. Nah, kelajuan bandul pada posisi ini ya, berarti ini harus ada cara menggambarkan vektor kecepatan harus menyinggung arah pergerakan trajektorinya. Nah, ini adalah vektor V. Besarnya V adalah besarnya vektor V itu ya, itu sama dengan berapa? 2,0 meter per detik. Oke. Nah, kemudian tahap berikutnya kalian harus melihat semua gaya yang bekerja pada bandul. Gaya apa aja? Apa? Gaya berat? Apa lagi? Puspa? Gaya berat? Jangan campur adukan antara kecepatan dengan gaya ya. Kalau gaya itu kaitannya dengan kecepatan, betul? Karena F sama dengan MA, gitu. Apalagi? Bisa? Dari gambar aja, mikir aja. Dia kan berayun. Kalau nggak ada berat tidak akan berayun. Berarti gaya tegangan tali ya. Jadi ditelusuri. Oh, agar dia berayun berarti ada yang megang. Tuliskan gaya T. Biasanya pakai T begini. Gaya tegangan tali. Ada lagi nggak yang lain? Nggak ada ya. Jadi hanya ada gaya beratnya dan gaya tegangan tali, hanya itu aja. Ini kalau lihat fisika itu harus jernih. Lihat dulu nih. Harus logis gitu. Harus logis. Baik, nah karena pertanyaannya adalah komponen radial dan tangensial. Kalau radial kan radial radius. Jadi semua komponen percepatan dalam alah radial.
Kalau dalam arah radial berarti itu adalah terkait sentripetal. Semua gaya yang melingkar atau berbelok, semua gerakan yang berbelok atau melingkar, itu pasti ada percepatan sentripetal. Betul? Paham? Kalau nggak paham nanya ya. Sampai ngerti. Kalau tidak ngerti nanti kalian belajar hanya kayak dalam neraka seumur hidup. Tidak menikmati, lewat aja bisa rugi. Mending belajar paham. Karena pasti kalau yang menerangkan guru atau dosen pasti ada manfaatnya ya. Kita tidak merancang kurikulum itu untuk membuat susah. Saya buat menyelamatkan. Kalau kita belajar hanya terpaksa, nggak kemana-mana sampai seumur hidup, karena begitu aja, menderita aja terus kerjaannya, stres. Dia mendingan belajar rasa nggak baik, menerima semua pemenang Nobel dari sini bergeraknya. Membangun, mau bikin bukit itu ada sebutir dulu pasir, tidak bisa loncat. Kalau kita selalu berpikir meloncat, terus meloncat, akhirnya tidak punya fundamental. Kayak bikin menara tanpa fondasi gitu, runtuh. Kita sia-sia hidup. Jadi karena saya ngalamin ya, meremehkan ngapain sih yang gini-gini, dihitung-hitung gitu. Rugi sendiri. Siapa saya rugi sendiri? Belajar 2 kali, 3 kali, 4 kali kan. Jadi kita harus karakter dulu. Gitu. Kamu mau mengerjakan apapun nanti pasti akan ada manfaatnya. Jadi bukan buat kepentingan Bapak ya, buat kalian. Nah, tahapan yang penting itu. Kemudian uraikan, karena permintaannya uraikan dalam arah radial dan tangensial, berarti semua vektor yang ada, terutama gaya, uraikan dalam arah radial dan tangensial. Jadi ingat kalau gaya tangan ya selalu menyinggung ya, menyinggung arah trajektori lintasan. Oke? Itu namanya tangensial, vektor singgung. Kalau radial ya dalam arah ini radial, dalam arah apa tuh? Dalam arah R-nya. Diuraikan karena gerak melingkar biasanya diuraikan dalam arah radial, dalam arah jari-jari, dan dalam arah tangensial. Jadi uraian ini dalam arah putaran tangensial berarti ini. Nah. Oke. Saya bilang jangan campur adukan antara gaya dan kecepatan. Kemudian uraian dalam arah radial berarti ini sesuai dengan arah jari-jari. Kemudian gaya tegangan tali dia tidak punya komponen tangensial, kan dia langsung di sini. Dia hanya dalam punya komponen radial. Oke, kemudian kita lihat sudutnya ini sama, berarti juga sama dengan di sini bersebelahan. Tuh. Oke. Tahap berikutnya adalah kita senantiasa melihat jumlah gaya-gaya dalam arah yang kita tentukan ya. Jadi kita melihat berapa sih gaya yang bekerja dalam arah radial dan dalam arah tangensial, itu aja. Jadi jumlah gaya yang bekerja dalam arah radial, sama dengan massa benda ini M kali percepatan radial, kan gitu. Selalu kembali ke rumus Newton. Newton tuh besar jasanya ya. Yang ini nih, simple. Tapi biasanya kita hanya menghafal rumus saja gitu, tanpa dia mengerti. Kalau hanya dihafal atau capek otak kita.
Tapi kalau dimaknai, dipahami oleh logika kita menjadi ringan. Oke, radial. Berarti ini gaya-gaya yang bekerja dalam arah radial ini. Ada apa? Ada T. Oke. T positif ke atas, ke arah pusat. T dikurangi yang ke arah radial yang ke arah sebaliknya. Ini adalah, kalau ini W, berarti proyeksinya adalah W kosinus theta. Sudah saya sampaikan ya, kalau proyeksi itu kosinus pasti. Jadi AW kosinus theta sama dengan massa kali percepatannya. Ini polanya gitu. Berikutnya, perhatikan nih, ini ada pertarungan antara gaya T ini ya, yang T dan yang sini. Ini adalah W cos theta ya, itu enggak? Ini lurus ya, ini agak bengkok. Ini nggak sama, jelas lebih besar. Kalau dikurangi, ini pasti akan ada sisanya ke sini, sisanya ke atas. Ini kurangi ini sama dengan selisihnya dan arahnya ke atas. Gitu. Seandainya gaya ini lebih besar, begini misalkan. Ini T-nya ke sana, ya. Ini lebih besar dibandingkan T, putus dia. Tuh, putus. Si talinya itu. Jadi ini jelas arah gaya selisihnya ke arah atas, karena selama tidak putus pasti positif. Jadi jelas ini adalah, karena ini adalah M, massa kali percepatan, jelas ini adalah gaya radial atau gaya sentripetal ya. Ini adalah gaya sentripetal. Nah, berapa AR? Kan yang ditanya tuh komponen radial dan komponen tangensial. Tentukan komponen radial dan komponen tangensial dari percepatan. Jadi yang ditanya berapa AR, berapa AT gitu ya. Nah, dari sini berarti percepatannya sama dengan ya ini dibagi M, AT dikurangi W cos theta dibagi M. Atau W adalah massa kali gravitasinya, percepatannya. Ini pun juga gaya ya, gaya berat ya. Semua gaya pasti perkalian antara massa dan percepatannya. Jadi AR sama dengan T min M G cos theta dibagi M. Nah, ini masih bisa dilengkapi oleh informasi yang lain nih. Perhatikan bahwa ingat yang namanya percepatan sentripetal itu ya, itu sama dengan V kuadrat dibagi R ya. Tuh. V kuadrat dibagi R. Jadi sebenarnya kalau hanya menentukan berapa AR, langsung aja masukkan ini. Jadi V kuadrat, V-nya 2 meter per second kuadrat dibagi
R-nya jari-jari dibagi L 0,6. Jadi ini adalah 4 per L-nya 0,6. Ini meter kuadrat, coret meter per second kuadrat. Kecepatan. Jadi yang rumus ini nanti digunakan untuk menentukan T ya. Dengan kata lain, ini adalah dapat berapa nih? 4 bagi 0,6, 6,67 meter per second kuadrat. Artinya ini adalah sama dengan 6,67 meter per second kuadrat. Tuh. Jadi AR udah dapat nih. Sekarang AT kecepatan dalam arah tangan sial, berarti ini berapa? Kembali konsep ya, sini nih. Jumlah gaya-gaya dalam arah tangan sial sama dengan massa benda kali percepatan dalam arah tangan sial gitu aja, semua sama. Cuman tinggal dilihat kemana arahnya, karena arah dari gaya akan sama dengan arah dari percepatan. Kita lihat apa yang bekerja dalam arah tangan sial. Itu hanya ini nih. Ini apa? Berarti komponen tangan sial dari W. Berarti ini adalah W. Jika ini cosnya W sin theta ya. Nggak ada yang lain, hanya itu. Jadi hanya ini, arahnya ke sini, arahnya ke mengikuti arah gerakannya. W sinus theta sama dengan M AT. Pokoknya jumlahkan semua gaya sebelah kiri, ujung-ujungnya massa kali percepatan, gitu ya. Ini total gaya cuma ada ini nih. Kita lihat W-nya mg sinus theta sama dengan coret ini. Jadi kita punya AT sama dengan G sin theta. Ya. Nah, jadi kalau tadi AR sama dengan 6,67 meter per second kuadrat, maka AT dengan G sin theta. G sinus theta berarti saya menggunakan berapa G-nya? Menggunakan 10 aja. 10 meter per second kuadrat kali sin 30 derajat setengah. Jadi 10 kali 0,5 meter per second kuadrat. Berarti ini adalah 5 meter per udah dapat tuh masing-masing. Resultannya adalah ini bendanya, ini arah geraknya. Ingat berarti kalau AR sini AR, oke? Arah AR sini. Ini adalah AR. Sentripetal pasti akan menuju ke pusat, dan kemudian yang
percepatan tangan Xia berarti akan dalam arah tangan, searah dengan kecepatan tangan Xia. Jadi yang ditanya, yang pertanyaan kedua adalah resultan percepatan. Jadi ini percepatan berarti ini resultannya, jumlahnya. Nah ini adalah A. Ini sudut theta ya. Ini berapa sudut ini? Ini pi. Nah sekarang berapa A? Ingat A adalah penjumlahan dari ini sama ini, kan tegak lurus ya. A sama dengan, ingat geometri, akar dari atau dari Pythagoras, A kuadrat ya. Ini tuh enggak, panjang A adalah AR kuadrat tambah AT kuadrat. AR kuadrat tambah AT kuadrat. Jadi A sama dengan akar tuh. Ini akar dari AR-nya adalah yang ini 6,67 kuadrat tambah AT-nya 5 kuadrat. Ini adalah akar dari 69,4889 sama dengan 8,336 meter per second. Ya. Itu kenapa yang P-nya nggak dimasukin? Yang ini, T ini. Ya, Karena kenapa nggak ada T? T ini. Ya. Cuma- Kan itu di yang itu T di Bromel cos theta. Nah yang di situ kenapa nggak ada? Nah, tadi boleh menggunakan ini, ya. Tapi harus tahu T-nya berapa. M ada, G ada, theta ada, tapi itu belum ketahui. Tapi ingat bahwa kalau percepatan sentripeta, kita udah punya formulanya. Yang ini, nah ini AR sama dengan V kuadrat dibagi L, ya. Langsung pakai ini aja. Gitu. Nah nanti ditanya tuh yang C berapa T, berarti masukkan ke sini. Ini dapat, ini ada, T-nya ketahuan. Enggak yang MGS yang kita itu kenapa nggak ada T-nya Pak? Nggak ada T dikurang WS ini kereta gitu? Oh yang ini yang tangan Xia. Oh Ya, ini kan yang radial nih. Bisa. Radial kan ini, dalam arah ini. Kalau dalam arah tangan Xia, perhatikan, ada nggak T-nya? Enggak, karena proyeksinya dalam arah ini 0 di sini. Cuman ini aja dulu. Hanya ada W sin theta. Betul? Paham ya? Jadi proyeksi vektor T dalam arah tangan Xia di sini nggak ada. Ya. Bagus. Nah, sekarang berarti berapa misalkan arahnya? Biasanya kalau itu kan besar resultannya, arahnya katakan pi lah. Ini kan ya ada AR, kemudian ini A, ini AT ya, tanya pi ini. Ingat bahwa tangan pi sama dengan tangan apa nih?
Y per X ya. Tuh. Berarti AT Y dibagi X. Gitu. Berarti AT Y dibagi X, AT dibagi AR. AT dibagi AR. Jadi I sama dengan arcus tangan dari AT dibagi AR. Arcus tangan AT-nya adalah 5 dibagi AR-nya 6,67. Ini adalah arcus tangan. Saya sudah hitung 0,74963 sama dengan 36,9 derajat. Jadi ininya apa? Arah dari vektor A. Nah, terakhir kan berapa besar tegangan pada tali? Ya, ini. Tinggal gunakan aja ya ini, manfaatkan. T sama dengan W cos theta, T min W cos theta sama dengan MAR. Jadi yang C ya, tadi yang C. Jadi MAR dari ini ya, dari yang bintang ini persamaan bintang T sama dengan min MG cos theta sama dengan massa kali percepatan radial. Jadi T sama dengan MG cos theta plus MAR. Tuh. T, M-nya keluarkan aja. M kali G cos theta plus AR, betul nggak? Ya, jadi M-nya adalah M-nya 0,15 kilo kali G-nya 10 kali cos 30 derajat plus AR-nya 6,67. Ini sama dengan (2,2995). Tegangan gaya berarti Newton. Ya 2,3 lah Newton. Gitu. Nah, sebagai mohon diingat kalau gerakannya horizontal kan dalam bidang ya. Kalau gerakannya begini, bando yang berputar horizontal ya, berarti apa gayanya? Tegangan tali dan gaya berat. Kalau dia gerakannya dalam sebuah lintasan begini,
bendanya. Kan T, ini W. Pasti dia menginjak pada jalan, berarti ada norma ke atas, ya. Norma dan W. Dan gaya ke pusat, tuh nggak? Ada gaya sentripetal atau gaya radial. Oke? Ini pun juga kalian jangan tertipu ya. Ini semua sama nih, gaya dalam bidang, oke? Gaya dalam bidang, memutar di bidang. Tapi ya lihat gaya-gayanya, tegangan tali dan berat, hanya itu. Ini kendaraan yang berputar begini hanya dua, normal karena menginjak permukaan dan gaya berat. Ini pun juga sebenarnya kemana arah gaya radialnya? Ke sini. Ya, tuh nggak? Nah, sini. Oke, ini gaya radialnya. Tapi dari sini proyeksinya. Jadi jangan pusing dengan geometrinya. Yang penting tentang gerak dalam bidang, berarti bidang datar. Gitu. Perhatikan bahwa ini semua sama nih kekuatan gravitasinya. Oke? Kalau memutar ke atas, vertikal. Gini, tadi berayun ya, kan gini ya, berayun, bidang juga, gitu. Makanya muncul tangan sial. Kenapa? Karena berubah ininya, percepatannya. Satu lagi, kalau gini memutar, nah ini beda nih kekuatan di sini, di sini, di sini, di sini. Nah, terakhir ya, soal yang ini akan saya berikan nanti di Bu Ivana ya, di share. Dicoba dikerjakan. Di analisis gitu. Nanti ke rotasi, pasti akan berguna lagi. Dinamika rotasi. Ini? Di sini. Ini? 7. Ini ya, tadi si gerak melingkar. Tuh. Oh ini fisika. Oke. 9. Sekarang Kamis ya? Tanggal 13? 12? Ini masih latihan. Gerak melingkar. Jadi minggu depan ada kuis untuk materi gerak melingkar. Kemudian setelah itu ke rotasi. Saya coba sampai rotasi itu biasanya. Makasih ya semuanya. Semangat belajarnya karena berguna, betul berguna.